Well, today we would like to discuss about incomplete independent clauses in lesson 1. Before that, we have to know some word here. The first we have a word. Word itu kata. For example, we have a cat, it, beautiful, and etc. Dari kata ini bisa kita rangkai, bisa berubah menjadi phrase. Jadi phrase itu adalah rangkaian kata yang membentuk makna tersendiri tanpa ada kata kerjanya. For example, a big house, a big dan house. And then dari phrase bisa berkembang menjadi sentence. Sentence itu juga kumpulan kata yang mana terdiri dari minimal subjek dengan verb. Contohnya she goes to Palembang. Sentence selain sentence juga ada yang namanya clause. Clause ini sama dengan sentence, terdiri dari subjek dengan verb. Terus bedanya di mana? Oke. Di sini kita punya contoh Rina goes to Palembang and Rino goes to Jakarta. Ini ada satu titik, it means ini satu sentence. Di dalam sentence ini ada satu konektor atau conjunction. Di sebelah sini ada subjek dengan verb, Rina goes. Ini disebut dengan klausa pertama. Di sebelah kanan juga ada subjek dengan verbnya, Rino goes. Ini clause kedua. Jadi dengan kata lain, dalam satu sentence ini terdiri dari satu klausa, satu konektor dengan klausa yang kedua. Jadi ada dua klausa, satu konektor dalam satu sentence. Next. Sentence itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, a simple sentence. Simple ya, terdiri dari subjek dan verb. Contohnya, Eka lives in Palembang. Yang kedua ada a compound sentence. Kalau di bahasa kita, kalimat setara. Konektor yang digunakan and, but, dan or. For example, John eats bread and then he drinks a glass of tea. And the last one, a complex sentence. Jadi kalimat yang lebih kompleks atau kalimat turunan. Di sini kita akan kenal istilah independent clause atau main clause atau istilahnya induk kalimat. Kemudian kita juga akan kenal dependent clause atau subordinate clause atau anak kalimat. Oke, di sini kita akan mengetahui beberapa jenis dependent clause atau anak kalimatnya ya. Yang pertama, anak kalimat bisa berupa adverb clause, noun clause, ataupun adjective clause. Contoh sebagai adverb clause yaitu Sari goes to hospital because she is sick. Inilah yang disebut dengan dependent clause berbentuk adverb clause. Ada because-nya di sini. Kemudian yang noun clause, I don't know where you live. Where you live di sini sebagai noun clause dari dependent clause atau anak kalimatnya dari induknya yaitu I don't know. Kemudian yang terakhir adjective clause. I meet Tari who is my classmate. Yang anak kalimat yang mana? Yang who is my classmate yang menjelaskan tentang Tari. Makanya disebut adjective clause. Next. Oke, kita diskusi tentang subject or object. Ini jadi kalau nggak subjek di depan or object di belakang. Nah, bentuk dari subject or object itu ada 4. Yang pertama bisa berbentuk noun atau kata benda, bisa berupa nama, indah, duit, cat, car, ataupun bisa berbentuk pronoun atau kata ganti she, her, it, they, ataupun bisa berupa noun phrase, yaitu kumpulan kata ya tadi ya. Contohnya a cute baby. Kemudian yang terakhir bisa berupa noun clause. I know what your name is. Di mana objeknya? Di belakang what your name is. Karena di belakang sebagai objek berbentuk noun clause. Next. Nah, ada juga materi tentang there and it. To make it easy, to make it simple, kita artikan aja there itu sebagai ada, it itu sebagai ini. Di sini ada contohnya. There are 2 students in the class. Nah, di sini yang jadi subjek yang mana? This one. 2 students. Oleh sebab itu, di sini to be yang dipakai adalah are-nya. Jadi bukan there ya subjeknya. Subjeknya yang ini 2 students. Karena plural, makanya to be-nya juga plural. Contoh yang kedua, there was a good movie on TV last night. Karena subjeknya a good movie ini singular, makanya di sini pakai yang singular juga. Oke, untuk it ini bisa dipakai dalam 4 kondisi berikut. Silakan kita perhatikan ya.
For the first example, it is important to be punctual for appointments. Nah, di sini kita tahu kalau it bertemu dengan to be, bertemu dengan adjective. Oleh sebab itu diikuti lagi dengan to plus infinitive. Yang kedua, it was in 1959 that Alaska became a state. Di sini it ketemu dengan to be lagi, kemudian ketemu adverbial. Nah, pasangannya dipasangkan dengan noun clause that Alaska become a state. Yang ketiga, it takes a long time to learn a language. Di sini it-nya ketemu dengan take, temprace, kemudian diikuti dengan to infinitive to learn. To plus verb 1. Yang terakhir, it was David who did most of the work. Ini to be-nya ketemu dengan noun. Nah, noun itu dijelaskan dengan relative noun. Who. Okay. Thank you for today.